pecahan suatu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat yang terjadi di sitoplasma. Glikolisis merupakan langkah pertama dari respirasi aerob yang bertujuan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dari molekul glukosa. Glikolisis terjadi dalam 10 tahapan yang dikatalisis atau diproses oleh enzim yang berbeda. Proses dan tahap glikolisis. Pertama, langkah pertama adalah pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kedua, kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ketiga, setelah itu fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Yang keempat, kemudian fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Karena glikolisis hanya memproses gliseraldehida 3-fosfat. 5. Dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Ini menyebabkan terbentuknya dua gliseraldehida 3-fosfat. 6. Masing-masing gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi asam 1,3 difosfogeliserat. Yang ketujuh, kemudian asam Ki1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3-fosfogeliserat. 8. Berlanjut dengan pengubahan asam 3-fosfogeliserat menjadi asam 2-fosfogeliserat. Yang kesembilan, asam 2-fosfogeliserat akan diubah menjadi fosfenol pirufat. 10. Dan langkah terakhir adalah pengubahan fosfenol pirufat menjadi asam pirufat. Dalam proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat ini juga nantinya akan dihasilkan molekul ATP dan NADH. Sehingga hasil akhir dari glikolisis adalah satu glukosa menghasilkan glikolisis, glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat tambah 2 NADH. NADH dihasilkan saat pengubahan gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 difosfogeliserat kali 2. ATP dihasilkan saat pengubahan asam 1,3 difosfogeliserat menjadi asam 3-fosfogeliserat kali 2. ATP juga dihasilkan saat pengubahan fosfenol pirufat menjadi asam pirufat kali 2. Sebenarnya ada 4 ATP yang dihasilkan, namun karena dalam tahap awal glikolisis yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat membutuhkan ATP. Maka 2 ATP hasil glikolisis digunakan untuk membayar hutang sebagai hasil bersihnya. Hanya 2 ATP saja. Hasil ATP yaitu 4 ATP dari hasil glikolisis tambah 32 ATP dari hasil aerob, maka jumlah ATP keseluruhannya ada 36. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil koenzim A dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. 8 tahap siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dan dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahapan yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahapan yang ketiga, terjadi proses dikarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksaloksusinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat juga menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH.
Tahap keempat terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Tahapan yang kelima, suksinil koenzim A kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Tahapan yang keenam, pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Tahapan yang kedelapan, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil koenzima sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Hasil siklus Krebs, jumlah energi ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs adalah 12 dengan rinciannya sebagai berikut. 3 NAD+ sama dengan 9 ATP, 1 FAD sama dengan 2 ATP, 1 ATP sama dengan 1 ATP. Jadi secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa dari seluruh proses ini, siklus Krebs bertujuan untuk mengubah asetil koenzim A dan H2O menjadi CO2 dan menghasilkan energi tinggi berupa ATP, NADH, dan FADH. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis. Secara singkat, transport elektron untuk NADH sebagai berikut. Yang pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Yang kedua, saat elektron meninggalkan protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang ketiga, dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Yang keempat, saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang kelima, dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Yang keenam, saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang ketujuh, O2 setelah menerima elektron akan meningkat H+ dan membentuk H2O. Yang kedelapan, 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Yang kesembilan, setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Yang ke-10, jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Fermentasi merupakan suatu cara untuk merubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Sifat fermentasi. Fermentasi mempunyai sifat fermentasi terbagi dua tipe, yaitu aerobik atau oksigen dan anaerobik atau tanpa oksigen. Tipe fermentasi aerobik. Fermentasi aerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Dengan adanya oksigen, maka mikroorganisme dapat mencerna glukosa, menghasilkan air, karbon dioksida, dan sejumlah besar energi. Fermentasi yang terdapat pada tipe fermentasi aerobik yaitu fermentasi asam cuka, merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob.
Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka dengan substrat etanol. Energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar daripada energi yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara anaerob. Reaksi kimia CH12O6, 2CH2H5OH, 2CH3COOH tambah H2O tambah 116 kalori. Tipe fermentasi anaerobik. Fermentasi anaerobik adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Contohnya fermentasi asam laknat. Fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Peristiwa ini dapat terjadi di otot dalam kondisi anaerob. Reaksi kimia C6H12O6 menghasilkan 2CH3COOH tambah 2 ATP. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Reaksi kimia CH6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP. Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Fermentasi bahan pangan merupakan hasil kegiatan beberapa mikroorganisme. Agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik, tentunya beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan dari mikroorganisme perlu diperhatikan. Suhu sebagai salah satu faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi dan menentukan macam organisme yang dominan selama fermentasi. Oksigen. Udara atau oksigen selama proses fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Substrat. Seperti halnya makhluk lain, mikroorganisme juga membutuhkan suplai makanan yang menjadi sumber energi dan menyediakan unsur-unsur kimia dasar untuk pertumbuhan sel. Air. Mikroorganisme tidak dapat tumbuh tanpa adanya air. Tingkat oksidatif dan fosforilasi tingkat substrat umum terjadi dalam sel. Perbedaan utama antara fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif adalah bahwa dalam fosforilasi tingkat substrat, gugus fosfat dari senyawa terfosforilasi secara langsung ditransfer ke ADP dan GDP untuk membentuk ATP atau GTP tanpa melibatkan molekul lain. Sementara dalam fosforilasi oksidatif, nutrisi atau bahan kimia menyediakan energi untuk mentransfer gugus fosfat ke ADP dan menghasilkan ATP energi tinggi dengan bantuan elektron atau H+ sistem